Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Niswatun Hasanah, dan teman saya, Fathia Elmariana, Ferdina Wahyu Utami, dan Lutfi Puji Astuti. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemikiran terkotak dan pemikiran strategis. Pemikiran terkotak mengacu pada cara berpikir mekanik saja atau intuisi saja dan mungkin hanya berpikir strategis lokal saja yang berjalan sendiri dan tidak berkoordinasi dengan bagian atau departemen lain. Dan acuan atau anggapan yang terpenting adalah menggugurkan kewajiban atau telah melaksanakan tugas. Bahaya dari pemikiran terkotak pada perusahaan antara lain yaitu ambisi yang tak terarah untuk kepentingan tertentu, perseteruan antara departemen yang mungkin terjadi dari konflik departemen, konflik pribadi, atau sikap pimpinan yang pilih kasih. Kurang terpenuhinya reward atau balasan perusahaan terhadap kontribusi karyawan kepada perusahaan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya, Ferdina Wahyu Utami, akan menjelaskan mengenai karakteristik pemikiran terkotak. Manusia kadang berpikir dalam satu arah, di mana pikirannya terkotak-kotak dalam satu frame standar yang sudah ada. Kadang, ini juga yang membuat kita sebagai manusia tidak bisa berkembang lebih dari yang biasa kita lakukan. Berikut ini ialah beberapa karakteristik pemikiran terkotak. Yang pertama ialah hanya terfokus pada peran fungsi, jenis pekerjaan, atau wilayah teritorialnya saja, sehingga mereka yang memiliki pemikiran terkotak hanya fokus pada pekerjaannya saja dan tidak ingin mempelajari atau membantu pekerjaan lainnya. Yang kedua, bersifat individualis atau golongan dari suatu fungsi, bagian, atau departemen dan dari masing-masing daerah saja, sehingga berakibat pada saling melempar tanggung jawab atau kesalahannya. Yang ketiga ialah hanya menggugurkan kewajiban atau menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya saja. Tidak ada sinkronisasi atau sinergi dengan bagian pekerjaan lain yang mendapat dampak. Yang keempat ialah pemborosan waktu dan biaya sebagai akibat dari pekerjaan yang berulang pada kasus yang sama. Maksudnya ialah tidak segera menyelesaikan pekerjaan dengan baik, sehingga biaya pun semakin bertambah dan semakin membengkak. Yang kelima, tercapainya visi dan misi akan sangat sulit karena saling lempar tanggung jawab dan kesalahan dalam mencapai tujuan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Fathia Elmariana, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Oke, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu akibat dari pemikiran terkotak. Akibat yang pertama, hilangnya kesepakatan dalam persaingan usaha atau hilangnya kesempatan menyelesaikan masalah secara tuntas yang muncul sebagai ancaman bagi perusahaan. Akibat yang kedua, ketidakmampuan dalam persaingan global. Akibat yang ketiga, pemborosan waktu dan biaya, berakibat pada menurunnya laba perusahaan. Materi yang selanjutnya yaitu pemikiran strategis. Pemikiran strategis adalah proses pengembangan dan evaluasi setiap keputusan dan tindakan sehubungan dengan keadaan saat ini dan masa depan. Pemikiran strategis juga merupakan kemampuan membuat rencana yang efektif dan sejalan dengan tujuan organisasi dalam situasi ekonomi tertentu.
Pemikiran strategis membantu manajer bisnis memberikan ulasan terkait dengan masalah kebijakan, kemampuan perencanaan jangka panjang, menetapkan tujuan dan menentukan prioritas, dan mengidentifikasi potensi risiko dan peluang. Selanjutnya ialah keterampilan yang diperlukan untuk berpikir strategis. Seseorang yang berpikir strategis tentunya harus memiliki keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, melihat gambaran besar. Seseorang yang berpikir strategis tentunya memiliki gambaran yang besar akan masa depan. Yang kedua, menginisiasi ide-ide inovatif, yakni menginterpretasikan ide-ide inovatif yang telah dimiliki. Yang ketiga, konsep kompleksitas, yaitu memiliki hubungan di dalam suatu proyek atau program yang mempengaruhi hubungan tersebut dikelola. Yang keempat, tahu pertanyaan yang tepat untuk bertanya. Yang kelima, berpikir secara horizontal dan secara bersamaan. Yang keenam, tahu kapan untuk mengajukan pertanyaan pencarian. Yang ketujuh, mengintegrasikan konsep-konsep namun berbeda. Yang kedelapan, menerapkan pemikiran lateral pada situasi yang berbeda. Yang kesembilan, menantang proses saat ini, praktik, dan strategi. Yang kesepuluh, menggali pendekatan alternatif, solusi, dan metode. Terciptanya budaya di dalam organisasi yang memungkinkan pemikiran strategis untuk mengambil tempat di dalam organisasi. Individu karyawan juga memiliki tanggung jawab untuk memperluas keahlian mereka dalam kompetensi dan bersedia untuk memulai pemikiran strategis dalam situasi yang berbeda. Pemikiran strategis memberikan awalan untuk setiap proses strategi dan juga memastikan bahwa strategi organisasi akan tetap relevan sepanjang tahun. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.